Tanggal 25 September tahun 1998. Suara gemuruh guntur serta tiupan angin kencang mengoyak kesunyian petang kali ini. Nampaknya sebentar lagi akan terjadi badai. Sekonyong-konyong datang seorang gadis dari arah timur koridor utama SMA Kartika dengan berlinang air mata. Tubuhnya dibalut seragam putih abu-abu, tapi dengan kondisi yang sudah acak-acakan. Rambut panjangnya menjuntai berantakan, nyaris menutupi seluruh bagian wajahnya. Sulastri namanya. Dia berjalan tertatih seolah menentang kencangnya tiupan angin yang menerpa tubuhnya. Tubuh kurusnya tidak bergeming, meski angin yang bertiup sangat kencang menubuk tubuhnya. Lirihan pilu terdengar dari bibirnya yang memucat. Lirihan yang betul-betul menyiratkan rasa putus asa, malu, serta berbagai emosi lain yang menyertainya. Malang nasib Sulastri, gadis pendatang dari desa itu harus menelan pil pahit kehidupan di usianya yang masih belia. Sulastri merasa tidak kuat menanggung semua beban berat ini. Perlahan namun pasti, kaki Sulastri melangkah menuju pohon beringin tua di ujung lorong pemisah antara SMP Kartika dan SMA Kartika. Di bawah naungan gelapnya senja, hanya kilat yang sesekali menerangi langkah Sulastri menuju tujuannya, disertai suara gemuruh yang memekakan telinga. Tiba di depan pohon beringin tua, Sulastri pun duduk di tengah celah akar pohon tersebut sambil menangis sesenggukan. Hujan turun dengan begitu deras, seolah mewakili segala perasaan Sulastri pada senja kali ini. Dia menangis sejadi-jadinya, meratapi kesalahan yang telah dia perbuat. Bagaimana kalau keluarga di rumah Sulastri tahu? Mereka pasti tidak akan mau mengampuni dosa Sulastri. Tangan ringkih Sulastri membelai perutnya dengan lembut, seakan menghantarkan kasih sayang yang amat besar. Sorot matanya sendu penuh dengan rasa iba, dilengkapi dengan air mata yang telah menggenang di kedua pelupuk matanya. Maafin ibu ya nak, ibu tidak bisa. Ibu tidak akan pernah bisa menanggung semua ini. Ibu tidak sanggup. Semua ini salah ibu. Semua ini dosa ibu. Sulastri melirih dengan bibir yang bergetar hebat akibat kedinginan. Kuku jari-jarinya pun sudah nampak membiru. Sulastri yang malang, terlalu mencintai hingga rela mengorbankan mahkota kehormatannya, membuatnya jatuh dalam penyesalan yang begitu pedih ini. Dengan gerakan cepat, Sulastri mengayunkan sebuah golok yang ternyata sejak tadi ada di sana. Pada pangkal lehernya, mengayunkannya terburu-buru guna memutus seluruh pembuluh darah pusatnya. Senja itu ditemani derasnya hujan yang membungkam tangis penyesalan Sulastri. Gadis itu memilih pilihan terburuk untuk mengakhiri hidupnya dengan sang jabang bayi yang masih dikandungnya. Darah mengucur deras bak air mancur dari luka besar yang dibuat sendiri oleh Sulastri.
membuat pakaian yang dikenakannya bertukar warna menjadi merah. Di akhir hidupku ini, aku akan bersumpah akan menuntut balas pada siapapun yang masih berada di sini saat hari sudah senja. Beberapa saat berlalu hingga akhirnya tubuh Sulastri bersimbah darah. Sulastri tergeletak dan tak bernyawa di depan pohon beringin dengan segala emosi perih yang menemaninya di penghujung usia. Beberapa hari setelahnya, semua orang nampak sangat kehilangan dengan wajah sendu mereka. Semuanya mengelilingi makam tempat Sulastri baru saja dikebumikan. Isak tangis juga terdengar lirih memecah keheningan di tempat pemakaman umum di desa Blakpakan, kampung halaman Sulastri siang ini. Ibu Sulastri terlihat histeris, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri bungsunya telah pergi untuk selamanya dengan cara yang mengenaskan seperti ini. Sejak tadi, beliau meraung-raung layaknya orang kurang waras sambil berjongkok menaikkan tanah makam tempat anaknya. Air matanya bercucuran, tangisnya begitu hebat hingga suaranya nyaris lenyap. Sulis, kakak kandung Sulastri, berupaya menenangkan sang ibunda dengan memeluknya erat-erat sambil mengucapkan kalimat penenang. Sulis benar-benar tidak menyangka kalau semua ini terjadi kepada adik satu-satunya yang sangat dia sayangi. Nyawa harus ditebus dengan nyawa, pikir Sulis. Dia bertekad menemukan siapapun yang telah merenggut kehormatan adiknya, meskipun harus mencari hingga ke ujung usianya. Sudah menjadi janji Sulis untuk adiknya tercinta atas nama hubungan persaudaraan yang amat erat. Bapak, paman, dan bibi, tolong ajak ibu pulang dulu ya. Sulis mau baca surah Yasin dulu buat Sulastri. Kasihan ibu, belum makan dari kemarin, pinta Sulis sambil menoleh. Bapak nampak tidak bergeming, tiada satupun kata yang keluar dari bibirnya. Beliau juga sama terpukulnya dengan ibu. Hanya saja, beliau menahan diri untuk tidak menangis di depan Sulastri. Paman mengangguk. Ya sudah, kamu pulangnya jangan kesorean ya. Kita kan ada takziah nanti malam sampai 7 hari. Terima kasih, kala Sulis. Dia membantu ibu bangkit dari posisi jongkok yang sejak tadi dilakoninya dengan perlahan. Perasaannya benar-benar kacau. Semua ini di luar dugaannya. Sulis merasa telah gagal menjadi kakak yang baik untuk Sulastri. Dia tidak bisa melindungi adiknya dengan baik. Dia menyesal telah mendesak bapak dan ibunya untuk memberi izin kepada Sulastri untuk melanjutkan pendidikan di kota Semarang. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Mau disesali bagaimanapun juga, Sulastri tidak akan bisa kembali hidup di tengah keluarganya seperti semula. Sulis menghela napasnya dengan susah payah. Hidungnya terasa mampet akibat terlalu banyak menangis sejak kemarin. Lastri, kamu istirahat yang tenang ya.
Mbak minta maaf karena gagal menjaga kamu. Maaf, Mbak sudah lalai memperhatikanmu sampai tidak tahu bahwa kamu menanggung beban seberat ini. Diusapnya nisan kayu yang bertuliskan nama Sulastri perlahan. Mbak janji untuk berusaha mencari siapa lelaki durjana yang telah merenggut kegadisanmu hingga kamu harus menanggung semua ini. Mbak akan pastikan kamu dan keponakan Mbak akan kembali kepada Tuhan tanpa beban barang sedikit pun. Sulis mengambil posisi duduk bersila di sisi kanan makam Sulastri. Suara paraunya melantunkan doa, lantas diikuti dengan surat Yasin dengan begitu khusyuk, sebagai bekal untuk adiknya menempuh perjalanan selanjutnya di dimensi seberang. Sulis yakin, apapun yang akan terjadi ke depannya, dia akan berhasil mengirim pria biadab yang menjadi penyebab utama perginya Sulastri. Tekadnya sudah sangat bulat. Dia bahkan rela menghadapi apapun resiko yang akan menjegalnya demi ketenangan sang adik di alam baka nantinya.